kita memulai ibadah. Udah rapi kan bajunya semuanya? Terus Alkitabnya udah disediakan? Nah, misalnya mau ingatkan, selama kita ibadah nggak boleh sambil main game ya, apalagi yang lagi chattingan. Nanti ya ditahan dulu. Oke, selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Shalom mama dan papa. Sekarang kita mau mulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bernyanyi lagu Sungguh Indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oke, anak-anak sekolah minggu ada di rumah. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari yang indah sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati setiap pujian kami sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita masih memuji Tuhan, tapi dengan sikap berdiri kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil sambil bertepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi kita nyanyikan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita masih memuji Tuhan, dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan Bukan Kuat, Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan.
Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Anak-anak sekolah minggu dan remaja dan orang tua kami, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab kita, Miss mau bahas tentang tokoh pahlawan. Siapa di sini yang suka nonton film superhero? Ada banyak tokoh pahlawan ya. Bisa seperti Superman atau Batman atau Iron Man. Ada banyak sekali tokoh pahlawan yang sering kita tonton di film. Nah, hari ini Miss mau cerita tentang pahlawan juga, tapi bukan seperti pahlawan yang sering kita tonton di film-film tersebut. Miss mau cerita tentang seseorang yang
utus Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan bagi bangsanya. Namanya adalah Gideon. Nah, Gideon ini adalah orang Israel. Nah, untuk tahu cerita tentang Gideon ini, marilah kita baca Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita sama-sama membacanya ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Itu tadi firman Tuhan yang akan kita dengarkan ceritanya pada saat ini. Nah, pada masa itu bangsa Israel sedang mengalami kesengsaraan. Mereka sedang mengalami hal sulit. Pada saat itu bangsa Israel sedang dihukum oleh Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka melakukan hal yang jahat. Sehingga Tuhan pun menghukum mereka dengan cara menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian. Nah, pada saat itu orang Israel, bangsa Israel sangat takut kepada orang-orang Midian. Karena takutnya mereka pun pergi tinggal ke atas gunung. Mereka tinggal di dalam goa-goa atau mereka buat perkemahan agar dapat bersembunyi dari orang-orang Midian. Bahkan mereka mau ke ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka pun mereka harus sembunyi-sembunyi supaya orang-orang Midian itu tidak melihat mereka. Mereka begitu takut pada saat itu. Dan kejadian itu berlangsung selama 7 tahun. Nah, namun pada akhirnya bangsa Israel akhirnya memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk dapat menolong mereka bebas dari orang-orang Midian. Nah, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mau menjawab doa mereka dan membebaskan mereka dari orang-orang Midian tersebut. Nah, Tuhan memilih satu orang untuk membebaskan, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian. Nah, ternyata Tuhan memilih seseorang yang bernama Gideon. Gideon ini adalah seseorang yang sederhana. Bapaknya bernama Yoas. Mereka adalah keluarga petani, mereka bekerja sebagai petani. Maka Gideon ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Namun Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian. Akhirnya Tuhan pun mengutus malaikat untuk menjumpai Gideon. Namun awalnya Gideon merasa ragu. Dia khawatir akan perintah Tuhan kepadanya. Dia ragu. Akhirnya Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Gideon agar Gideon yakin pada perintah Tuhan. Akhirnya pun Gideon mau.
Gideon bersedia untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia mau menaati apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolongnya. Dan Tuhan pun memang menolong dan menyertai Gideon. Bahkan Tuhan membuat bangsa Israel, rakyatnya, seluruh rakyatnya ikut mau menolong Gideon menjadi pasukan Gideon. Nah, akhirnya Gideon dan seluruh rakyat pasukan Gideon tersebut tinggal berkemah di dekat perkemahan orang-orang Midian. Di situ juga dekat dengan sebuah mata air. Tapi ternyata Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan mengatakan bahwa terlalu banyak pasukan yang mengikuti Gideon. Tuhan tidak mau nantinya bangsa Israel menyombongkan dirinya. Tuhan tidak mau nantinya bangsa Israel mengatakan bahwa mereka bisa menang karena kekuatan mereka sendiri. Tuhan pun ingin agar pasukan yang mengikuti Gideon dikurangi. Bagaimana ya cara Tuhan mengurangi pasukan Gideon? Mari kita lihat video berikut ini. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, itu tadi cerita tentang bagaimana Gideon menjadi pahlawan bagi bangsanya. Dan bagaimana Tuhan begitu menolong, begitu menyertai Gideon dan bangsa Israel sehingga mereka bisa menang dari orang-orang Midian. Nah, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar tadi, Tuhan ingin menyampaikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Seperti Tuhan memilih Gideon yang orangnya sangat sederhana, bukan dari keluarga kaya, bukan yang badannya besar, bukan yang kuat, tapi Tuhan memilih Gideon
untuk menjadi pahlawan bagi bangsanya. Kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan bagaimana caranya? Caranya kita harus mau seperti Gideon, yang mau, yang bersedia menaati apa yang Tuhan inginkan dari kita. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita, dia menaatinya, dia melakukannya. Maka kita pun juga harus seperti itu. Kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa dipilih Tuhan sebagai alatnya dimanapun kita berada, di rumah ataupun di tempat lain, di lingkungan kita, Tuhan bisa memakai kita. Nah, kemudian Tuhan ingin menyatakan juga kepada kita bahwa bangsa Israel bisa menang bukan karena kekuatan mereka. Coba bayangkan, hanya 300 pasukan dan Gideon melawan orang-orang Midian yang begitu banyak, mereka bisa menang. Tuhan ingin menunjukkan bahwa itu berasal dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong mereka, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Juga Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kita, menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang mampu menolong kita supaya kita menang melawan musuh kita. Tapi kira-kira siapa ya musuh kita saat ini? Musuh kita saat ini adalah dosa. Ya, kita harus melawan musuh kita, yaitu dosa. Kita harus bisa menang melawan dosa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa karena Tuhanlah, karena pertolongan Tuhanlah, kita dapat melawan musuh kita, yaitu dosa. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhanlah yang menolong kami agar kami dapat selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami mau dan bersedia untuk menaati perintah Tuhan. Tolonglah kami semua, Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 7b. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Semuanya mari kita berdoa, doa diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita udah selesai. Nah, Misela mau menampilkan aktivitas anak-anak sekolah minggu. Ini ada ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Check it out. Shalom. Ayat hafalan ibadah sekolah minggu. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Shalom. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Yang satu ini ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung, Allah yang agung, Allah yang agung maha kuasa. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.